Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Scorpion King yang rilis pada tahun 2002. Ya, kali ini saya akan mereview film jadul, namun film bergenre laga ini tak kalah seru dengan film terbaru lainnya. Film ini mengisahkan tentang kerajaan Matayus yang berantakan hingga hancur karena wabah. Tak hanya kerajaan, Raja Matayus sebagai bintang utama juga kehilangan istri atau sang ratu yang sangat ia cintai. Akhirnya Matayus menjalani hidup baru dengan menjadi seorang kesatria pembunuh bayaran. Bagaimana dari cuplikannya, udah kelihatan seru kan? Sebelum lanjut ke alur filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan like. Serta jika ada saran yang mendukung atau request film, boleh banget ya ketik di kolom komentar. Seperti apa keseruan alur cerita film ini? Langsung saja yuk kita tonton videonya. Cerita berlatar di Mesir sekitar abad 500 Masehi. Memnon adalah seorang ahli pedang yang terkenal di Mesir yang diangkat sebagai raja. Setelah Memnon menjadi raja, ia berusaha menundukkan seluruh kerajaan di sana. Ternyata Memnon ini dibantu oleh seorang penyihir wanita untuk memenangkan seluruh peperangan. Dikisahkan ada sebuah kerajaan kecil yang dipimpin seorang raja yang bernama Peron. Karena keresahannya kepada Memnon, Raja Peron akhirnya menyewa 3 orang kesatria Akkadian untuk membunuh sang penyihir wanita. Di antara ketiga kesatrian itu adalah Matius, sang pemeran utama film ini. Singkat cerita, Matius sudah sampai di perkemahan Raja Memnon dan penyihir. Ketika malam tiba, Matius melancarkan aksinya untuk membunuh si penyihir. Sesampainya di tenda utama, ternyata isi tenda itu adalah prajurit pemanah yang siap memanah mereka. Namun beruntungnya Matius berhasil menghindar menuju tenda lainnya. Dan ternyata tenda ini adalah tempat sang penyihir berada, ia bernama Cassandra. Ketika hendak membunuh Cassandra, Matius diberitahu bahwa ia telah dijebak oleh seseorang. Belum sempat bertanya, tiba-tiba datanglah pasukan Memnon yang menyerang Matius. Di sini Matius akhirnya tertangkap pasukan Memnon. Terungkap juga bahwa pengkhianatan itu adalah anak dari sang Raja Peron yang juga telah membunuh ayahnya sendiri. Singkat cerita, Memnon akan membunuh Matius, akan tetapi Cassandra mencegahnya dengan mengatakan bahwa jika ia membunuhnya, maka ia akan mengalami kekalahan dalam perang. Hingga akhirnya Matius berhasil selamat karena dibebaskan temannya. Keesokan harinya, Matius mendatangi istana Memnon untuk membunuhnya. Namun Matius harus gagal karena ia harus menyelamatkan seorang anak kecil. Pengawal raja yang mengetahui ada penyusup akhirnya memburu Matius. Beruntung ia bertemu kakek jenius yang membantunya terbang dan mendarat di tempat para selir sang raja. Ketika para pengawal masuk ke tempat itu untuk mencari Matius, tanpa sengaja Matius jatuh ke tempat Cassandra sedang mandi. Melihat Cassandra di depan matanya, akhirnya Matius menculiknya. Mendengar Cassandra telah diculik oleh Matius, Memnon mengutus pasukannya untuk mencari Cassandra. Sampai di tengah gurun pasir, para pasukan pengejar itu bisa dihabisi oleh Matius dengan mudah. Sayangnya Matius harus terkena tusukan anak panah yang telah dilumuri oleh racun kalajengking. Racun tersebut membuat Matius tak sadarkan diri. Namun beruntungnya Cassandra tetap mengobatinya hingga Matius masih bisa terselamatkan. Pagi harinya ketika Matius bangun, ia berpura-pura tidak tahu atas apa yang dilakukannya semalam. Kenyataannya Cassandra telah jatuh cinta sama Matius. Kembali ke tempat Raja Memnon berada, ia tetap melanjutkan pesta kerajaan walaupun tanpa sang penyihir.
Di tengah gurun itu, Matius dan yang lainnya bertemu dengan kakek jenius yang kabur dari penjara. Sang kakek mengatakan bahwa ia telah berhasil menemukan peledak yang selama ini ia teliti. Tibalah rombongan Matius ke tempat kelompok penentang Memnon. Awalnya sang raja menolak Matius dan rombongannya karena ada sang penyihir. Tapi akhirnya sang raja menerimanya dan akan membantu Matius melawan Memnon. Ketika sang penyihir gelisah akan keselamatan Matius akibat sekilas bayangan yang dilihatnya, maka Matius dengan kelihayannya menenangkan Cassandra. They'll be heading for sure. I know this dog. Sure this time. Sandra pergi menuju istana Memnon untuk menyelamatkan Matius. Sandra akhirnya datang di saat para pasukan menanyakan kehadirannya. Di sisi lain, Matius dan pasukannya menyelinap menuju istana. Memnon mencurigai Sandra karena berhasil selamat dari Matius, maka sang raja mengujinya dengan menembak guci yang berisi ular kobra. Ketika membuka kendi terakhir, tiba-tiba Matius datang menyerang Memnon. Adu perang pun terjadi antara keduanya. Di luar istana, pasukan Matius berhasil mengalahkan para penjaga, sedangkan kakek tua jenius berhasil merobohkan tiang utama istana dengan bahan peledaknya. Perkelahian, Memnon menculik Sandra dan membawanya pergi. Melihat itu, Matius pergi mengejarnya. Matius berhasil mengejar Memnon dan perkelahian pun berlanjut. Di tengah perkelahian, Matius terkena panah karena menyelamatkan Sandra. Dengan mencabut anak panah di punggungnya, Matius akhirnya berhasil membunuh Memnon. Di akhir film, Matius diangkat menjadi raja dan bergelar Scorpion King, dan Sandra menjadi permaisurinya. Dan film pun selesai.